Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana pertama tahapan mengundang mahasiswa di blended learning Unilag untuk dosen. Yang kedua adalah tahapan mengundang mahasiswa di blended learning untuk mahasiswa. Jadi dalam video ini akan dijelaskan dua tahapan. Tahapan pertama untuk dosen, tahapan kedua untuk mahasiswa. Program blended learning ini diimplementasikan salah satunya disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Diharapkan dengan menggunakan blended ini akan membuat lebih aman baik dosen, mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, namun tanpa mengurangi ilmu yang akan diberikan kepada mahasiswa. Baik Bapak dan Ibu, untuk menjalankan tahapan-tahapan ini, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan browser internet yang ada di smartphone Bapak Ibu masing-masing. Baik itu pakai Firefox, Google Chrome, Safari dan sebagainya. Nah, di depan kita ini adalah tampilan dashboard dari blended learning Universitas Lancang Kuning yang sudah mengalami 3 kali perubahan template, dan ini adalah template ketiga. Dan untuk pertama tahapannya yaitu Bapak Ibu harus login terlebih dahulu di blendednya masing-masing dengan mengklik blended learning Unilag, atau bisa dicari di Google blended learning Unilag. Baik, pertama kita login terlebih dahulu. Nah, login ini saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah memiliki akun sebelumnya, karena pelatihan blended learning ini sudah dilakukan di Fakultas Ekonomi 2 kali ya. Jadi saya yakin sudah ada akunnya. Jadi kita untuk membuat akun baru kita skip saja, kita langsung saja kepada bagian bagaimana mahasiswa bagaimana dosen mengundang mahasiswa dan bagaimana mahasiswa bisa masuk ke kelas yang telah dijadwalkan oleh prodi manajemen ataupun akuntansi. Nah,
Kebetulan ini akun saya dan sudah saya set, tinggal saya login. Kita tunggu beberapa saat sampai loginnya berhasil. Nah, inilah tampilan dari web atau webpage dashboard saya setelah login. Di sini ada nama saya. Oh ya, video ini dibuat versinya versi Android, bukan menggunakan versi di laptop. Tapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan versi yang laptop dengan cara klik tiga titik ini. Setelah itu request desktop site. Nah, ini khusus bagi yang menggunakan Google Chrome untuk menjalankan aplikasi Belajar ini. Nah, tampilannya seperti ini, sama dengan yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Tapi untuk menghemat, ini terserah Bapak dan Ibu mau menggunakan yang mana ya, tidak ada masalah. Namun jika kita menggunakan yang versi di desktop, kadang-kadang ini lebih efektif ya untuk melihat bagian-bagian yang tidak sulit dilihat. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan versi Android saja ya. Kita tunggu dulu. Nah, ketika tahapan pertama sudah login, masuk kita ke tahapan kedua, yaitu klik dashboard ya. Kita lihat di dashboard itu. Di dashboard itu ada poin 2 dan poin 3 ya. Dan poin 4 nanti ada klik dashboard, recently access course, sama setting ya. Itu ada di desktop. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini tampilan dari Blended saya. Nah, di sini ada foto, ada nama. Nah, ini yang saya sebut tadi ada recently access course. Di bagian ini, inilah mata kuliah yang kita ampu selama 1 semester. Tersedia di recent access course. Nah, sebagai contoh, saya akan hanya mengambil satu saja, yaitu manajemen pemasaran. Kebetulan saya mendapat mata kuliah ini ya di semester ini. Oke, oleh karena itu setelah kita lihat ini mata kuliahnya, lalu kita klik mata kuliah ini. Nah, inilah tampilan dari mata kuliah saya. Kebetulan di mata kuliah ini atau di topik ini, alhamdulillah
saya sudah mengisi materi-materinya. Ini pertemuan pertama saya, ada absen, ada upload tugas, ada materi 7 nilai INAK, ada video, ada beberapa topik ya sampai 1 semester yang alhamdulillah saya sudah isi. Nah, selanjutnya adalah setelah masuk ini, bagian keempat adalah setting Bapak dan Ibu ya. Kita klik gerigi atau seperti gigi ya, gigi di sepeda motor atau gigi tarik ya. Kita klik ini, lalu kita klik more. Setelah kita klik setting dan klik more, tahapan kelima adalah kita pilih user. Nah, di sini ada dua, cross administration dan user. Tapi kita pilih yang, silahkan Bapak Ibu pilih user untuk tahapan berikutnya. Di user ada beberapa bagian. Ada user, ada enrollment method, ada permission. Kita klik saja yang enrollment method. Nah, di enrollment method ini terbagi menjadi terbagi menjadi 3 cara ya. Enrollment method itu adalah cara mahasiswa dapat masuk ya ke dalam mata kuliah kita serta melihat topik-topik yang ada di mata kuliah kita. Cara pertama, manual enrollment, ini kita biasanya dilakukan secara manual ya, dosen itu sendiri yang mengabsen. Bagian kedua, guest access. Guest access ini mahasiswa dapat melihat topik kita, bahan-bahan kita di dalam mata kuliah tanpa harus memiliki akun ya. Tapi mahasiswa memiliki link untuk masuk ke mata kuliah kita. Kekurangannya guest access ini mahasiswa tidak bisa absen ya. Sedangkan kita membutuhkan absen ya sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, yang terakhir adalah self enrollment. Ya, self enrollment adalah mahasiswa masuk ke dalam mata kuliah kita setelah mendapatkan link yang kita berikan, memasukkan kode passwordnya, lalu mahasiswa masuk ya dengan cara mengklik play nanti ya. Nah, untuk men-settingnya caranya adalah Bapak dan Ibu harus memastikan seluruh mata yang tergaris miring itu menjadi terbuka ya. Seperti yang punya saya, ini matanya sudah terbuka ya. Lalu kita klik geriginya lagi atau settingnya. Ya. Setelah kita
bagian ke-6 sudah selesai, self enrollment selesai, baru tahapan yang ke-8 yaitu memasukkan key enrollment-nya ya. Seperti ini bentuknya ya, tampilannya. Namun ini silakan Ibu pilih atau Bapak Ibu pilih ingin menggunakan password atau tidak. Kalau tidak menggunakan enrollment key juga tidak masalah. Ingin menggunakan enrollment key untuk lebih aman juga tidak masalah. Tahapannya adalah dengan cara enrollment key, kita klik pena ini, lalu kita buat passwordnya ya. Passwordnya terserah Bapak Ibu ya. Untuk melihatnya silahkan tekan mata ini lagi, nanti akan ketahuan apa saja passwordnya. Nah, gunanya password ini adalah ini yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu ya, dan ini nanti akan digunakan. Jadi tolong diingat. Nah, di sini juga ada settingan durasi masuk ya. Ada start date sama end date. Misalnya Bapak Ibu masuk jam 10 dan keluar jam 12. Jika mahasiswa tidak masuk dalam waktu tersebut, maka dianggap maka mahasiswa tidak bisa melihat topik-topik yang ada di mata kuliah kita. Tapi kalau kita enablekan ya, atau kita tidak checklist, maka kapanpun mahasiswa dapat melihat topik-topik yang ada di mata kuliah kita ya. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, setelah itu di save ya. Jika sudah di save, maka sudah selesailah setting ya. Setting Bapak dan Ibu untuk enrollment key ya. Bagaimana cara mahasiswa masuk. Nah, bagian kedua adalah caranya tahapan mengundang mahasiswa di Blended Learning Unilag untuk mahasiswanya. Nah, untuk dosennya tadi sudah selesai. Sekarang bagaimana mahasiswa dapat masuk? Caranya adalah Bapak Ibu klik kode mata kuliahnya. Setelah itu, ketika sudah masuk, Bapak dan Ibu atau mahasiswa-mahasiswi bisa mengcopy ini, copy linknya, lalu men-share di grup WA ya mahasiswa masing-masing. Jadi mahasiswa mengklik link tersebut ya. Setelah mengklik itu, kedua mahasiswa diminta untuk login. Jika belum login, ketika sudah login dia akan masuk langsung ke mata kuliah kita. Setelah itu masukkan enrollment key ya, yang tadi saya jelaskan ya, passwordnya boleh berapa angka saja yang Ibu buat. Lalu mahasiswa akan mengklik atau mengketik password yang Ibu buat sebagai kode ya, agar mahasiswa dapat masuk. Ketika sudah masuk, maka mahasiswa dapat melihat seluruh mata kuliah yang ada di mahasiswa dapat melihat topik-topik yang ada di mata kuliah yang Bapak berikan. Nah, itulah tahapan bagaimana mengundang mahasiswa ya. Jika ada masalah atau pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi Prodi ya, untuk permasalahan-permasalahan mungkin ada kesulitan dalam menjalankan sistem blended learning ini. Sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kata-katanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan lagi buat video ya untuk blended learning ini dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.